Perkenalkan, nama saya Arbaina, NIM 2023891 dari kelas Ekonomi Syariah 2D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Musdalifah dari Prodi Ekonomi Syariah 2D dengan NIM 2023899. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi jurnal kami yang berjudul Filsafat Islam dan Barat Abad Pertengahan. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Dina Musdalifah. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philen atau philos dan sophia. Kata philen atau philos berarti cinta, akan tetapi dalam maknanya yang lebih luas, yaitu berupa hasrat ingin tahu seseorang terhadap kebijaksanaan, ilmu pengetahuan atau kebenaran. Sedangkan kata sophia berarti kebijaksanaan. Sehingga secara sederhana, filsafat adalah mencintai kebijaksanaan. Filsafat adalah pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Dikatakan begitu karena filsafat bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan suatu pandangan yang dapat menembus sampai di balik pengetahuan itu sendiri. Dikatakan sistematis karena filsafat menggunakan metode berpikir secara sadar, teliti, teratur, serta sesuai dengan hukum yang ada. Sementara itu, kata Islam secara semantik berasal dari kata salima, yang berarti menyerah, tunduk, dan selamat. Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan menyerahkan diri kepadanya, maka akan memperoleh keselamatan dan kedamaian. Jadi, filsafat Islam pada hakikatnya adalah filsafat yang bercara Islami. Islam menempati posisi sebagai sifat, corak, dan karakter dari filsafat. Filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas dan radikal, namun tetap berada pada taraf makna, yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Dan filsafat yang memberikan kontribusi pada Islam, dan sebaliknya Islam menggunakan filsafat untuk memperkuat prinsip-prinsip agama, di mana salah satu prinsip dalam filsafat adalah berpikir radikal yang berujung pada pengakuan bahwa alam ini disebabkan oleh suatu zat yang tidak tergantung siapapun, yaitu dalam agama zat tersebut adalah Tuhan. Filsafat Islam juga tidak semata-mata bersifat rasional yang hanya bersandar pada analisis logis terhadap suatu peristiwa, tapi juga jejak spiritual untuk memasuki dimensi kegaiban. Rasionalitas filsafat Islam terletak pada kemampuannya menggunakan potensi berpikir secara bebas, radikal, dan berada pada tataran ilmu. Karakteristik filsafat Islam dapat dirangkum menjadi 3 bagian. Yang pertama, filsafat Islam membahas masalah yang sudah pernah dibahas filsafat Yunani dan lainnya, kanan, alam, dan roh. Akan tetapi selain cara penyelesaian dalam filsafat Islam berbeda dengan filsafat yang lain, para filosof Muslim juga mengembangkan dan menambahkan ke dalamnya hasil-hasil pemikiran mereka sendiri. 2. Filsafat Islam membahas masalah yang belum pernah dibahas filsafat sebelumnya, seperti filsafat Nabian. 3. Dalam filsafat Islam terdapat pemaduan antara agama dan filsafat, antara akidah dan hikmah, antara wahyu dan akal, di mana bentuk seperti ini banyak terlihat dalam pemikiran filosof Muslim. Perbedaan filsafat Islam dan filsafat Barat. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa filsafat lahir dari Yunani, namun ada juga yang mengatakan bahwa filsafat dimulai dari Islam, dan ada lagi yang berpendapat bahwa asal mula filsafat adalah gabungan dari keduanya. Filsafat Barat adalah hasil pemikiran radikal oleh para filosof Barat sejak abad pertengahan sampai abad modern. Sedangkan filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal, dan berada pada taraf makna, yang mempunyai sifat dan karakter yang menyelamatkan dan
kedamaian hati. Perjalanan filsafat Barat dimulai dari masa Yunani kuno yang terfokus pada pemikiran asal kejadian alam secara rasional. Segala sesuatu harus berdasarkan logika. Kemudian masa abad pertengahan filsafat berubah arah menjadi bersifat tesentrik. Segala kebenaran ukurannya adalah ketaatan pada gereja. Maka mereka banyak yang berasal dari kalangan pendeta atau agamawan. Dan pada perjalanan berikutnya, para pendeta dogmatis tersebut ditinggal oleh para ilmuwan filsafat Islam. Segala bentuk pemikiran ilmuwan Muslim yang mendalam secara teoritis maupun empiris, bersifat universal yang berlandaskan wahyu. Adapun tujuan filsafat Barat dan filsafat Islam sebenarnya mempunyai kesamaan. Akan tetapi karena terjadinya perbedaan agama, maka pada filsafat Islam ada batasan-batasan, yaitu menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai pada hakikatnya. Latar belakang lahirnya filsafat Islam dan tokoh-tokohnya. Sudah ketahui bahwasanya sejarah filsafat Islam tidak dapat dilepaskan dari filsafat Yunani. Filsafat Yunani dikembangkan oleh Alexander Agung yang kita kenal dengan Iskandar Zulkarnain. Alexander Agung ade Raja Makedonia yang juga merupakan murid dari Aristoteles. Dia mempunyai cita-cita ingin menguasai Mesir, karena Mesir dianggap tempat yang strategis untuk mengembangkan kekuasaan dan peradaban. Alexander mencoba memperkenalkan filsafat dan budaya Yunani di daerah jajahannya, yaitu dengan cara menganjurkan para prajurit dan intelektual Yunani untuk mengawani penduduk setempat agar mereka betah hidup di tempat yang dikuasai. Who you calling baby, baby? Timbulnya filsafat Islam dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu 1. Faktor dorongan ajaran Islam. Untuk membuktikan bahwa Allah SWT, Islam menghendaki agar umatnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. 2. Faktor perpecahan di kalangan umat Islam. Setelah terbunuhnya Khalifah Umar bin Affan, di kalangan umat Islam terjadi perpecahan dan pertentangan. 3. Faktor dakwah Islam. Islam menghendaki supaya umatnya dapat menyampaikan ajaran Islam kepada sesama manusia, agar seseorang bisa menerima ajaran Islam secara rasional. 4. Faktor menghadapi tantangan zaman. Perkembangan pemikiran berlangsung di dalam filsafat. Zaman pun juga berkembang. Islam adalah agama yang berkembang sesuai dengan zamannya. Akan tetapi hal tersebut sangatlah bergantung pada pemahaman umatnya. Adapun tokoh filosof Islam yang terkenal sangatlah banyak. Namun ada beberapa tokoh yang sudah banyak dikenal, antara lain 1. Al-Kindi. Al-Kindi dengan nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Ibnu Al-Sabbah Ibnu Imran Ibnu Muhammad Ibnu Al-Asi As Ibnu Qais Al-Kindi. Dalam kalangan kaum muslimin, orang yang pertama kali memberi pengertian filsafat dan lapangannya ialah Al-Kindi. Dia membagi filsafat menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tibiyat atau ilmu fisika sebagai tingkatan yang paling bawah. 2. Al-ilm ar-riyadi atau matematika sebagai tingkatan tengah-tengah. 3. Ilm ar-rububiyah atau ilmu ketuhanan sebagai tingkatan unsur-unsur filsafat yang terdapat pada pemikiran Al-Kindi. 1. Aliran Pythagoras tentang matematika sebagai jalan ke arah filsafat. 2. Pikiran-pikiran Aristoteles dalam soal fisika dan metafisika, meskipun Al-Kindi tidak sepaham tentang kadimnya alam. 3. Pikiran-pikiran Plato dalam soal kejiwaan.
4. Pikiran-pikiran Plato dan Aristoteles bersama-sama dalam hal etika. 5. Wahyu dan iman atau ajaran-ajaran agama dalam soal yang berhubungan dengan Tuhan dan sifat-sifatnya. 6. Aliran Mu'tazilah dalam memuja kekuatan akal manusia dan dalam menakwilkan ayat-ayat Al-Quran. 2. Al-Farabi dengan nama lengkapnya Abu Nas Muhammad ibnu Muhammad ibnu Tarkan ibnu Fauzalak dan disingkat menjadi Al-Farabi. Filsafat Al-Farabi sebenarnya merupakan campuran antara filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme dengan pikiran keislaman yang jelas dan corak aliran Syiah Imamiyah. Beliau mengatakan bahwa filsafat ialah mengetahui semua yang wujud karena ia wujud, atau al-ilm bin maujudat binahiyah maujudah, yang artinya adalah suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada. Bidang filsafat Al-Farabi tergolong ke dalam kelompok filsuf kemanusiaan yang lebih mementingkan soal-soal kemanusiaan seperti akhlak atau etika, kehidupan intelektual, politik, dan seni. Menurutnya, tujuan filsafat dan agama pada dasarnya adalah sama, yaitu untuk mengetahui semua wujud. Demikianlah materi jurnal yang kami sampaikan yang berjudul Filsafat Islam dan Barat Abad Pertengahan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.